Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, brother and sister di luar sana ya. Jumpa lagi dengan saya, host baru di HS Channel ya. Kali ini kita akan kedatangan tamu, namanya Hadi Siswanto ya. Mungkin silahkan, alangkah lebih baiknya memperkenalkan diri bro ya di channel kita ya. Oke, selamat pagi Bro Ensis. Assalamualaikum. Nama saya Hadi. Nama lengkapnya Hadi Sutanto, biasa dipanggil Bro Hadi. Oh, Hadi Sutanto ya. Oh, Iya, berarti bro. salah saya. Maaf. Oke, lanjut. Silakan, Ya, Bro Hadi. saya seorang konselor yang ada di salah satu tempat rehabilitasi di daerah Pamekasan. Mungkin itu aja yang bisa saya perkenalkan. Aslinya sendiri dari mana, bro? Asli saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, hijrah ke Pamekasan, bro. Oh iya, bisa dijelaskan mungkin kenapa dari lahir dari Jakarta terus pindah ke Madura itu mungkin bisa dijelaskan? Kalau dijelaskan dari awal sampai saya di Pamekasan mungkin panjang bro ceritanya. Cuman apalagi kalau dari saya lahir ya, Iya, jadi panjang banget. Iya. Jadi saya ambil singkatnya aja. Saya dulu adalah seorang pecandu. Oh iya. Ya, saat di Jakarta saya seorang pecandu. Saya pakai narkoba dari tahun 97 sampai 2013 tertangkap di daerah Surabaya. Waktu itu membawa barang putau. Saya membawa putau karena suspek saya, pemakaian saya adalah pakai putau. Ya. Saya pakai putau di salah satu hotel di Jawa Timur. Saya tertangkap dan saya dikirim ke Rutan Medaeng. Dari Rutan Medaeng setelah putus sidang, putusan saya 4 tahun 2 bulan. Lalu saya dilayar ke Lapas Pamekasan. Dari mulai di penjarakan Lapas Pamekasan tahun 2014 sampai sekarang setelah bebas pun saya tidak pulang lagi ke Jakarta. Seperti itu, bro. Oh, jadi sampai sekarang sudah menetap di Pamekasan itu? Sudah menetap di Pamekasan, bahkan sudah punya keluarga di Pamekasan. Oh, alhamdulillah ya. Jadi sudah bisa berkolaborasi dengan ikan kering gitu, ya. Mungkin ya. Oke, ya kita mulai masuk tema ya. Temanya ya tentang ya seputar narkoba lah ya. Mungkin yang Bro Hadi ya, biasa dipanggil Bro Hadi kan? Iya. Ya, yang Bro Hadi kenal terkait narkoba itu menurut Bro Hadi bagi seorang mantan pemakai ya. Terus konselor senior, wah banyak sekali gelarnya ya. Ya, oke. Narkoba itu apa sih dari seorang Bro Hadi? Narkoba adalah sebuah zat sintetis maupun non sintetis ya. Itu yang digunakan ya dengan dosis yang berlebih karena sebenarnya kalau narkoba di medis pun banyak gitu loh. Misalkan kayak kita sakit gigi, kita macam gigi kan yang dipakai juga itu salah satu jenis barang-barang seperti itu. Kalau kita mau di rumah sakit misalkan pas mau dibedah itu juga kan yang dipakai ya narkoba juga kan. Tapi narkoba menurut saya adalah sebuah zat yang dimasukkan ke dalam tubuh ya, berupa sintetis maupun yang non sintetis seperti itu, bro. Oh ya, jadi zat yang dimasukkan ke tubuh kita berupa narkoba itu sudah dialami sendiri oleh Bro Hadi ya. Oke, pengalaman buruk tentang narkoba itu apa? Selain di penjara atau ditangkap dan lain sebagainya. Dalam pengalaman yang kamu rasakan, Bro Hadi rasakan. Pengalaman pribadi saya, pengaruh buruk dari narkoba itu banyak, ya bro ya. Jadi yang awalnya kita itu pendiam, hiperaktif, yang tadinya kita tidak suka marah-marah, jadi cepat tersinggung, marah-marah, bahkan apapun yang kita inginkan harus terpenuhi gitu loh. Apalagi saat kita make, ya kan, terus besoknya nggak ada barang, uang nggak ada, jadi terhadap siapapun kita nggak pernah takut, sama orang tua, sama keluarga, sama istri, sama siapapun. Jadi kita tidak peduli. Yang penting kita bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut. Jadi ruginya banyak banget.
Oh iya, jadi bisa merubah kepribadian seseorang gitu. Pastinya. Ya. Awalnya jadi introvert menjadi ekstrovert kan seperti itu. Oh iya, jadi sangat luar biasa ya yang dirasakan oleh Bu Hadi. Ketika itu pernah merasakan hal itu atau berapa lama mungkin merasakan? Maksudnya dalam hal? Iya, mengalami penderitaan seperti itu. Itu kan masuk ke penderitaan ya, Bro. Kalau kita pikir-pikir sekarang ya, kalau dulu kita mikir mungkin bukan sebuah penderitaan tapi memang sebuah keinginan gitu. Sebuah kebutuhan dulu. Iya, dulu seperti itu. Kalau dipikir lama, ya lama, Bro. Soalnya kan saya makainya dari 97 sampai 2014 aja saya masih make sebenarnya. Bahkan sampai keluar pun saya masih sempat pakai lagi gitu. Jadi keluar masuk penjara pun ya saya juga pakai lagi. Di penjara suka pakai, di dalam ya kan, di luar pun kembali lagi ke lingkungan yang memang seperti itu, ya pakai lagi seperti itu. Terus munculnya motivasi awalnya itu untuk berhenti itu kapan kira-kira? Bisa digambarkan nggak? Munculnya motivasi untuk bisa berhenti yang memang betul-betul dari hati nuraninya Bro Hadi itu? Saya makan narkoba on off ya. Kadang maksudnya on off. Kalau memang saya lagi dapat pressure benar-benar, saya makanya nggak karuan. Tapi kalau memang saya pernah berhenti tapi tidak lama, hanya berapa bulan, 1-2 bulan saya berhenti, tapi kembali lagi ke narkoba. Awalnya saya benar-benar pingin bebas dari narkoba di saat saya ada di lapas Pamekasan. Iya. Ya. Saat itu kejadiannya saya mendapat kabar dari keluarga. Saat itu kan saya telepon ke keluarga, ya, saat saya menjadi seorang narapidana, saya nelfon ke keluarga, nelfon ke istri saya tidak diangkat teleponnya. Iya. Ya. Saya nelfon ke rumah, di rumah juga tidak diangkat. Akhirnya saya telepon ke kakak saya di Jakarta. Saya mau tanya tentang keadaan istri dan anak saya, keluarga saya maksudnya, semuanya, istri dan keluarga saya. Tapi kakak saya cuma bilang, ya udah, lu berdoa aja, lu banyak-banyak berdoa, kamu banyak-banyak berdoa, kirimin surat Yasin dan segala macam buat istri. Ya. Saya tanya, ada apa? Silakan cek sendiri di surat kabar. Akhirnya saya cek, tanya almarhum istri saya itu saat itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Nah, jadi ada perampokan di rumah. Nah, terus istri saya dibunuh, dipukul kepalanya pakai martil 3 kali dan ditusuk 16 kali di daerah tubuhnya. Dan meninggal di tempat. Seperti itu, Bro. Sejak saat itu sebenarnya kenyataan saya tuh bukan untuk pulih sebenarnya. Saya ingin pulang ke Jakarta, ingin membuat satu perkara lagi, kasus lagi, dan saya akan masuk ke lapas yang ada orang yang membunuh istri saya dan saya akan balas dendam di situ. Awal rencananya. Tapi setelah itu saya konseling dengan Dr. Chris, dengan Bu Helen. Beliau 2 motivator terbaik di hidup saya. Ya. Saya dikasih pembelajaran, saya dikasih nasihat, saya diberikan wawasan yang memang saat itu saya masih belum bisa mengerti. Ya. Tapi karena memang masih ego, masih seorang pecandu, masih ego, akhirnya saya masih blocking dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya artinya terjadi penolakan lah. Meskipun ada masukan gitu ya. Oh berarti anggaplah zatnya masih ada gitu lah. Ya. Zat adiktifnya masih kuat. Setelah itu saya diikutkan di rehabilitasi yang ada di Lapas Pamekasan. Nah, saya ikut di rehab. Akhirnya saya konseling sama konselor saya saat itu Bro Dulvan. Bro Dulvan dengan Bro Idam. Nah, Bro Idam ini adalah seorang pecatan dari kepolisian di Aceh. Bro Dulvan ya seorang recovery addict. Saya sering curhat, saya sering sharing. Di situ saya menemukan motivasi diri bahwa kalau saya melakukan hal seperti itu akan memperburuk
diri saya sendiri seperti itu. Mulai dari itu saya bisa bangkit. Saya harus bisa tunjukkan pada orang-orang bahwa junkie is not a junkie. Pecandu bukan tetap menjadi pecandu. Ya, saya harus bisa berubah. Saya harus bisa tunjukkan sama orang saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Dan alhamdulillah saya bisa berhenti dari narkoba. Oh, sejak dari situ anggaplah pertama ada upaya untuk berhenti dari narkoba, setelah itu mencoba diactionkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu setelah berhenti itu kan berhentinya secara bertahap atau gimana? Di sini kita berhenti secara langsung, bro. Jadi di dalam rehabilitasi itu tidak ada berhenti secara bertahap atau dikasih sedikit-sedikit, nggak ada. Tapi langsung putus. Langsung putus. Terus jadi setelah berhenti langsung diputus seperti itu, kira-kira apa yang dirasakan baik dari segi emosionalnya, terus dari segi mentalnya juga, terus dari bawaannya itu seperti apa? Kira-kira ada hal yang beda nggak? Sebenarnya saya dulu nggak mau berhenti, ya nggak ada niatan buat berhenti malah ya. Karena kenapa saya bilang saya nggak mau berhenti? Narkoba itu enak, bro. Ya, nggak ada yang bilang narkoba nggak enak. Wah, enak katanya. Narkoba itu enak, benar. Ya, tidak ada yang bilang narkoba itu tidak enak. Tapi saat itu karena saya masih muda ya, waktu itu saya masih muda, umur saya masih 30-an, ego saya juga masih tinggi. Saya sempat diajak taruhan. Oh, diajak taruhan. Nah, saya sempat diajak taruhan sama Dr. Chris. Oh, Dr. Chris. Saat itu saya sedang menjalani pengurusan pembebasan bersyarat. Nah, saat itu Dr. Chris cuma bisa bilang, kalau kita bermain judi nih, kita gambling, kata Dr. Chris gitu. Kalau kamu memang bisa dites urin sama saya satu kali aja, kapanpun saya tes urin kamu bisa negatif, apa yang kamu mau saya ikutin. Dr. Chris bilang gitu. Tapi kalau saat saya tes urin dadakan, kapanpun saya tes urin, kamu hasilnya positif, saya tidak akan pernah membantu kamu dalam hal apapun. Karena saya egonya masih tinggi, ya, brain stage masih tinggi, jadi saya terpancing untuk saya pasti bisa, saya pasti menang dengan taruhan ini. Dan akhirnya setelah saya jalanin, saya berhenti, saya tidak make segala macam, sampai darah tinggi saya kumat, naik 170/110. Waktu itu sampai withdrawal. 170/110 sampai saya nggak bisa jalan ke klinik, bahkan untuk klinik saya dibopong sama teman-teman narapidana yang ada di sini dulu. Setelah itu saya buktikan bahwa saat tes urin hasilnya negatif. Negatif waktu itu ya. Dan setelah saya pulang, saya ambil hadiah saya tuntut hadiah saya. Minta apa kira-kira? Saya minta untuk disekolahkan kembali jadi konselor. Oh, wah, mungkin dari situlah. Dari situ saya terjun ke dunia konselor. Pengalaman yang pernah dialami selama menjadi konselor itu apa aja? Mungkin ya yang penting-penting aja mungkin. Banyak, bro, pengalaman. Yang paling penting mungkin bisa dijabarkan. Sebenarnya saya bisa mirroring. Setelah saya jadi konselor, saya berhenti berkaca gitu. Saya berhenti menggunakan narkoba dan saya memegang beberapa klien. Saya jadi mirroring terhadap diri saya sendiri. Maksudnya, apa yang klien saya lakukan, berarti ini yang saya lakukan dulu. Oh, seperti itu. Berarti yang orang tua saya rasakan ya seperti ini. Saya mendidik teman-teman klien yang mau pulih ini ya susahnya minta ampun. Gitu. Oke. Jadi banyak pelajaran yang saya ambil. Oh iya. Ya, seperti itu. Sehingga keinginan pribadi yang dulu-dulu yang negatif itu mungkin bisa tak terpangkas gara-gara banyak tugas mungkin ya. Bukan hanya banyak tugas, maksudnya saya memberikan motivasi terhadap mereka supaya kita sama-sama pulih. Jadi saya tidak menganggap klien saya hanya sebagai klien. Saya anggap dia adalah adik-adik saya, gitu loh. Bedanya saya sama mereka ya, saya cuma direhab lebih dulu, mereka baru menjalani program rehabilitasi seperti itu. Jadi saya mengajak mereka untuk sama-sama pulih. Ayo kita sama-sama pulih, gitu loh. Terus upaya biasanya kan konselor itu punya jurus inti lah untuk menaklukkan si pecandu. Kira-kira Bro Hadi ini punya apa enggak? Jurus inti? Kalau jurus inti sih nggak ada. Maksudnya biar Bro and Sis di luar itu bisa
anggaplah belajar dari Bro Hadi ya. Itu seperti apa? Kalau jurus-jurus inti sih nggak ada. Sebenarnya saya menjalin kedekatan. Sebenarnya intinya saya menjalin sebuah kedekatan dan kepercayaan, saling percaya sama klien. Maksudnya untuk klien bisa percaya sama saya juga harus bisa percaya sama mereka. Tapi ya tetap dengan ada batasan-batasan tertentu seperti itu ya. Saya tidak melewati batasan kode etik saya sebagai konselor dan klien seperti itu. Jadi tetap saya coba memberikan kepercayaan. Saya coba membangun rasa kekeluargaan dengan mereka supaya mereka bisa percaya dan bisa terbuka terhadap saya seperti itu. Jadi kita bangun kedekatan yang memang selayaknya hubungan ini hubungan keluarga, bukan antara konselor dengan klien. Seperti itu, Bro. Oke, kapan ya saya mau tanya ini, kapan kita waktunya datang kepada klien kita agar klien kita itu bisa terbuka gitu sama kita, misalkan kita menjadi seorang konselor seperti itu. Seperti gimana? Mungkin ada trik-trik dari seorang apa yang sudah expert di dunia narkoba mungkin ya. mulai dari anggaplah dari bawah sampai ke atas ke bawah lagi gitu. Jungkir balik. Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau tanya kapan kita datang sebagai konselor untuk ngisi klien ya saat punya masalah, sebenarnya sih kita bisa datang kapan saja. Wah. Ya. Dan kita pun juga namanya kita kan jadi konselor kan juga belajar, Bro ya. Ya. Jadi kita melihat juga kapan kita si klien ini feelingnya lagi seperti apa, perasaannya seperti apa. Terus dia punya masalah apa. Di saat mereka punya masalah, kita belajar untuk menjadi jembatan untuk mereka dengan masalahnya, untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah seorang pecandu itu apa aja, Bro? Sebenarnya masalah seorang pecandu itu sih simple sih, Bro ya, kalau saya bilang. Ya muternya di dunia-dunia itu aja, keluarga, keuangan, kepercayaan, ya kan. Terus ya tidak dipercaya sama keluarga, ya itu aja masalahnya, masalah orang tua, masalah istri, ini seperti itu. Karena ya, si pecandu ini kan sudah diberikan kepercayaan beberapa kali oleh keluarganya, mereka salah menggunakan kepercayaannya. Jadi hingga keluarga itu bisa tidak percaya kembali terhadap si klien ini. Jadi kita bisa masuk di situ untuk membantu menjembatani antara hubungan si klien dengan keluarga. Jadi, agar mungkin timbul kepercayaan lagi dari keluarga untuk si klien. Tapi memang kita bilang juga tidak usah terlalu berlebih untuk memberi kepercayaan, tapi setidaknya berikan sedikit kepercayaan. Dari sedikit-sedikit itu kita pupuk, dan akhirnya kan si keluarga nanti bisa melihat, gitu kan, si kliennya seperti apa. Mungkin ada perubahan dan lain sebagainya. Sehingga di situ keluarga mungkin mulai timbul lagi kepercayaan. Dan si klien pun kita bilangin kalau memang sudah dipercaya jangan pernah disalahgunakan lagi. Kalau memang nanti disalahgunakan lagi dan tidak dipercaya lagi, akan lebih jauh lebih susah untuk mengembalikan lagi kepercayaan mereka. Seperti itu. Oke, terkait ini karena seorang pecandu itu mungkin masalahnya itu saja, mungkin menurut Bro Hadi itu pernah nggak Bro Hadi itu dihadapkan dengan seorang klien yang mungkin masalahnya itu sama dengan masalahnya Bro Hadi dulu mungkin? Banyak. Wah, ada. Ya. Ini menarik ini. Ada. Gimana triksnya ini? Yang pertama saya pernah dapat klien dengan alasan dia dendam dengan keluarga. Keluarga sendiri, dendam dengan keluarga dia karena orang tuanya, ayah dan ibunya berpisah. Si ibu nikah dengan laki-laki lain, si ayah nikah dengan perempuan lain. Nah, sedangkan si anak ini dia tinggal sama neneknya. Jadi kurang perhatian dari si ayah, kurang perhatian dari si ibu. Nah, hampir sama dengan saya, tapi bedanya saat itu ibu saya meninggal, ayah saya nikah lagi, saya tinggal dengan nenek. Dan ayah tidak pernah memberikan kasih sayang yang cukup sayangnya seorang ayah ya. Dia hanya memberikan materi, datang hanya memberikan materi terus pergi. Nah, itu hampir sama masalahnya. Terus dia dendam, dia ingin menghancurkan keluarganya, ingin menghancurkan si ayah dan si ibu. Nah, terus upayanya Bro Hadi untuk agar tidak terjadi seperti itu gimana? Saya kasih motivasi, andaikan kamu menghancurkan keluargamu,
dan nanti kamu jatuh di lubang yang sama Tapi lagi. bukan saya kan? Ya, bukan. Oh bukan. Oh iya. Ya. Takut tersinggung saya. Ya lanjut. Jadi dan kamu mengalami jatuh di lubang yang sama, Oh iya. hanya keluarga yang bisa membantu kamu. Oh, Kalau kamu ingin membalas keluargamu, tidak dengan cara seperti itu. Kamu hancurkan keluargamu, kamu hancurkan dirimu, kamu keluar masuk penjara, atau kamu tetap menggunakan sampai kamu meninggal. Tidak seperti itu. Tapi berhenti menggunakan narkoba. Buktikan bahwa kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Ya. Dengan sendirinya, saudara akan menganggap kamu sebagai keluarga. Karena ya di zaman sekarang ini, zaman apa sekarang, Bro? ya di zaman milenial seperti inilah, zaman 2022 ini, ya sekarang kalau kita punya uang, ya, kalau kita sudah punya uang, ya, semua orang menganggap kita keluarga. Oh gitu. Tapi di saat kita tidak punya uang, kita tidak punya apa-apa dan kita jatuh, jangankan orang lain, keluarga pun tidak akan pernah menoleh ke kita. Oh, Itu faktanya gitu loh. di zaman sekarang ya? Iya, itu faktanya gitu loh. Iya. Emang seperti itu. Jadi berbuatlah sebaik-baiknya, berubahlah menjadi orang yang baik, berdiri di atas kaki sendiri, dengan sendirinya keluarga akan mencari dan mengaku bahwa dia keluarganya. Oh iya, jadi bagaimana kita itu meningkatkan grade kita dulu ya, Iya. agar kita itu mendapatkan perhatian dari keluarga. Wah, ini strategi yang super sekali menurut saya ya. Dari seorang pecandu, bukan ya, pecandu Recovery recovery addict. Wah, saya bisa bingung tadi soalnya mau nyebutnya pecandu, mantan pecandu, konselor senior. Nah, 4 titelnya, jadi saya agak bingung. Oke. Baik, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, Bro, karena mungkin Bro Hadi banyak kesibukan ya. Mungkin ada kata-kata mutiara atau motivasi bagi brother and sister yang di sana yang masih terbelenggu dalam adiksinya mungkin, atau mungkin sesama para konselor yang ada di luar biar semakin semangat ya, Bro, menangani masalah narkoba ini. Silakan, Bro, mungkin. Oke, terima kasih Banwar. Oke, Bro and Sis di luar sana, saya cuma memberikan satu buah motivasi terhadap Bro and Sis yang masih menggunakan agar bisa berhenti menggunakan barang-barang seperti itu. Ya. Hindari trigger, tempat, orang, barang. Ya. Hindari tempat-tempatnya di mana kalian tempat itu bisa mensugesti kalian untuk menggunakan barang-barang haram kembali. Setelah tempatnya dihindari, barang-barangnya juga dihindari, ya, seperti sedotan, pipet, atau narkobanya itu sendiri harus dihindari. Selanjutnya PIC, partner in crime-nya. Partner in crime-nya juga harus wajib dihindari, karena kalau partner in crime-nya tidak dihindari, yang namanya pecandu, jangankan melihat barangnya, melihat teman yang sama kita make aja kadang udah suges, timbul keinginan lagi untuk make lagi. Jadi saya harap teman-temannya tolong dihindari, barang-barangnya dihindari, keluarganya juga harus menjaga teman-temannya yang main sama keluarganya ini seperti apa, diperbolehkan atau tidak, harus memang diperketat. Karena kalau kalian tidak bisa berhenti menggunakan narkoba dari saat ini, narkoba bisa membuktikan kalian secara paksa dengan 3 cara. Semiskin-miskinnya, gila-gilanya, atau mati. Terserah kalian memilih berhenti dengan cara yang mana, tapi cara yang saya sebutkan tadi tidak ada yang enak. Lebih baik berhenti dari sekarang sebelum kalian terperanggu dan terperangkap dalam 3 cara tadi untuk berhenti. Wah, itu sangat aja. super sekali ya dari seorang mantan pecandu ya. Oh, pecandu dulu, mantan pecandu, terus konselor senior. Ini caranya nyebutnya gimana sampai ini, Bro? Udah, saya seorang recovery addict. Oh, Saya recovery addict ya. pecandu yang sedang menjalani pemulihan. Jadi tetap iya. Saya tetap menjalani pemulihan saya sampai saya menutup mata. Iya, soalnya gelarnya banyak banget sih, 4 gitu. Jadi saya agak bingung gitu. Oke, cukup sudah, Bro, mungkin ya?
Udah, boleh. Iya, Oke, cukup. karena mungkin Bro Hadinya sibuk ya. Sebenarnya banyak sekali yang kita bahas ya Bro ya. Yang ingin kita bahas tema-tema karena ini hanya baru mungkin 20% mungkin ya dari pembahasan kita. Baik brother and sister yang di luar sana ya, mau beginilah itulah hasil perbincangan kami, bincang-bincang santai ya Bro ya. Iya, santai banget benar ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau sikap dari kami, dan kami mohon dukungan dari brother and sister di luar sana. Tolong di like, subscribe dan di share ya. Semoga kita sama-sama mendapatkan barokahnya dan bisa disiarkan di luar sana dan membawa banyak kebaikan demi bangsa kita tercinta. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.